Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Roro Maya. Jemaat terkasih, hari ini kita mengangkat tema yang cukup unik, yaitu menjadi salmon di tengah dunia. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa salmon? Kenapa bukan menjadi garam dan terang dunia? Dan lain sebagainya seperti yang biasa kita dengar di khotbah. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena buat saya pribadi, saya banyak belajar dari filosofi hidup seekor ikan salmon. Mungkin semua dari kita tahu, pernah melihat, bahkan mungkin pernah makan atau sering makan ikan salmon. Ya, ikan yang satu ini memang menjadi primadonanya di restoran Jepang, khususnya yang menyajikan menu sushi dan sashimi. Harganya juga termasuk yang paling mahal di antara jenis ikan yang lain. Kenapa dia mahal? Ternyata karena rasanya yang sangat lezat, baik ketika dimakan mentah maupun matang, serta karena dia memiliki kandungan gizi seperti omega 3 yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis ikan yang lainnya. Nah, tahukah saudara bahwa dalam selembar potongan ikan salmon yang tersaji cantik di atas piring saji kita, memiliki perjalanan hidup yang luar biasa? Ikan salmon ditetaskan di hulu sungai berair tawar. Dia hidup beberapa bulan lamanya di hulu sungai. Saat mencapai ukuran dan siklus hidup tertentu, dia mulai beradaptasi pindah ke laut dan mulai untuk meminum air laut. Tentu tidak mudah, bahkan dikatakan bahwa salmon adalah satu-satunya ikan yang dapat hidup di dua ekosistem yang sangat bertolak belakang, yaitu air tawar dan air laut. Saat pindah ke laut, tentunya dia harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Makanannya pun berubah. Dari serangga dan krustasea atau jenis udang-udangan menjadi ikan-ikan kecil seperti contohnya ikan herring. Ikan salmon hidup beberapa bulan di air laut hingga mencapai siklus hidup terakhirnya yaitu berkembang biak. Di siklus inilah kita dapat melihat kehebatan seekor ikan salmon. Kenapa saya sebut hebat? Karena ternyata saat dia akan menetaskan telur-telurnya, dia tidak bertelur di air laut, melainkan ikan salmon akan melakukan perjalanan 3.000 km jauhnya yang harus dia tempuh berbulan-bulan lamanya untuk kembali ke hulu sungai, tempat di mana dia ditetaskan dulu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana caranya seekor ikan salmon bisa mengenali di mana tempat pertama dia dilahirkan. Namun, para ahli mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka menggunakan indera penciumannya untuk mengendus lokasi tempat di mana dia dilahirkan dulu. Dalam perjalanannya berbulan-bulan tersebut, ikan salmon tersebut tidak makan apapun. Bayangkan, dalam keadaan hamil membawa telur-telur ikan dalam perutnya, dia harus berpuasa dan menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan berbahaya. Dia harus melompat, berenang melawan arus, menghindar dari kejaran predator, dan masih banyak lagi perjuangan yang dia lakukan demi bisa mencapai tujuannya, yakni menetaskan telur-telurnya di tempat yang paling aman dan tempat terbaik untuk generasi penerusnya, yaitu di hulu sungai. Bahkan perjuangannya ternyata tidak berakhir sampai dia sampai di hulu sungai. Karena ternyata di sana lebih banyak predator, serta dia harus berjuang untuk melindungi telur-telurnya agar tidak dimakan predator. Karena itulah, setelah anak-anak salmon menetas, hampir semua induk jantan dan betinanya akan mati karena kelelahan dan luka-luka selama proses perjalanan dan proses penetasan. Dapat kita bayangkan, perjuangan seekor salmon untuk meneruskan generasinya sangat tidak mudah. Bahkan, para ahli mengatakan migrasi seekor ikan salmon dari laut ke hulu sungai merupakan perjalanan yang paling luar biasa dari semua migrasi hewan yang ada di dunia. Itulah yang menyebabkan ikan salmon dinilai sebagai ikan yang luar biasa karena perjuangan dan semangatnya yang di atas rata-rata. Saudara, terkadang Tuhan membuat kita belajar sesuatu tidak melulu dari sesuatu yang besar dan megah. Dari perjalanan hidup seekor ikan salmon, tampaknya sebagai sebuah makhluk ciptaan yang lemah, kita justru dapat belajar tentang perjuangan dan semangat yang luar biasa dari seekor makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ikan salmon rela mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup spesiesnya. Dia juga memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah sebelum mencapai tujuan yang ingin dia raih. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga telah memiliki semangat juang yang tinggi, seperti seekor ikan salmon dalam mencapai tujuan kita? Ataukah saat kita ingin mencapai tujuan kita dan diperhadapkan pada berbagai situasi, kita menjadi ciut, ragu, lalu perlahan mundur teratur, dan membiarkan tujuan kita hanya menjadi sekedar angan-angan belaka? Saat kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita dalam pelayanan, apakah kita akan menjadi bete, malas-malasan, ragu, bahkan undur dari pelayanan karena merasa bahwa situasi dan kondisi kita tidak mendukung untuk kita mencapai tujuan kita? Jika saat ini kita mengalami kemunduran pelayanan, entah karena diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang kita terima, atau mungkin situasi sekitar kita tidak mendukung pelayanan kita, menentang bahkan melawan kita, mari kita sama-sama kembali belajar dari seekor ikan salmon yang kita ulas di awal renungan ini. Mari kita juga memiliki semangat juang yang sama seperti ikan salmon dalam mencapai tujuannya. Jika dalam diri seekor ikan salmon yang rapuh dan lemah saja, Tuhan sudah menaruhkan semangat juang yang luar biasa padanya, apalagi pada diri kita, manusia yang dikatakan diciptakan serupa dengan gambarannya. Segambar dan serupa dapat diartikan bahwa kita memiliki pemikiran seperti Allah, di mana kita dapat membedakan hal yang baik dan yang jahat. Dari awal penciptaan, Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk mengambil keputusan saat kita diperhadapkan pada situasi yang beraneka ragam. Karena itu, saudara, saat ini bagi kita yang merasa lelah karena permasalahan di rumah, tempat kerja, maupun di ladang pelayanan kita, jangan menyerah. Pandanglah tujuan kita sebagai motivasi untuk membuat kita bergerak dari zona nyaman yang selama ini kita nikmati, bergerak ke suatu tempat yang jauh lebih baik. Walaupun mungkin dalam perjalanannya, mungkin kita menemui hambatan dan rintangan yang tidak sedikit. Dengan akal budi kita, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk dapat mengatasi semua hambatan dan rintangan yang menghadang. Jika seekor ikan salmon saja mampu melakukannya, apalagi kita yang diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Serahkanlah semua beban kita dalam tangannya dan berjalanlah bersama Dia. Dia yang akan menuntun kita melewati semua cobaan dan tantangan ini dan akan membuat kita menjadi pemenang, asalkan kita tetap bersandar kepadanya. Dan biarlah kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita untuk makin mengenal cinta kasih Tuhan pada semua umat-Nya di dunia. Di akhir renungan ini, selamat menjadi salmon-salmon di tengah dunia, selamat berkarya dan terus berjuang di tengah tekanan dan hambatan yang merintang, dan tetaplah fokus dalam mencapai semua tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati.